hanya menjadi agama mayoritas, Islam juga mengambil peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tak sedikit jumlah pejuang kemerdekaan yang berstatus sebagai ulama penyebar dakwah Islam, namun pula berstatus sebagai tokoh pahlawan nasional. Sayangnya, sejarah tak pernah mencatat perjuangan mereka kecuali sebatas merebut kemerdekaan Indonesia belaka. Siapa saja mereka, tak banyak masyarakat tahu karena pelajaran sejarah di sekolah tak menyebut mereka sebagai seorang dai atau kiai. Padahal sebagian besar pahlawan merupakan para santri bahkan kiai. Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro. Sang panglima perang Diponegoro yang ternama ini merupakan seorang kiai ternama di daerah tempat tinggalnya, yaitu Tegalrejo. Ia yang lahir sebagai putra keraton Yogyakarta ini memilih menghindari politik dan menjadi penasihat agama di tengah masyarakat. Bagi Pangeran Diponegoro, perang melawan penjajah Belanda merupakan sebuah jihad. Pahlawan nasional yang memiliki nama asli Bendara Raden Mas Antarwirya tersebut pernah menyatakan bahwa perlawanannya terhadap penjajah adalah perang sabil, yakni perlawanan menghadapi kaum kafir. Yang kedua adalah Cut Nyak Dien. Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Demikian ucapan Cut Nyak Dien kepada putrinya saat Teguh Umar, sang suami yang juga pahlawan nasional, meninggal dunia. Bersama sang suami dan rakyat Aceh, Cut Nyak Dien berjihad mengusir Belanda dari Serambi Mekah. Cut Nyak Dien merupakan wanita Aceh yang mendapat pendidikan agama yang baik dari keluarganya. Yang ketiga adalah Tuanku Imam Bonjol. Bersorban dan berjenggot lebat cukuplah menggambarkan pemimpin perang Padri ini sebagai seorang muslim. Gelarnya sebagai imam pun tak dapat dipungkiri bahwa beliau merupakan seorang ulama besar. Siapa sangka sang ulama justru mengambil peran besar di kancah peperangan melawan penjajah di Perang Paderi yang sangat bersejarah itu. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama asli Muhammad Sahab merupakan seorang ulama Minangkabau, kelahiran Bonjol, Sumatera Barat. Ialah sang imam kaum Paderi di tanah kelahirannya. Yang keempat adalah Fathahillah, sang pencetus Jayakarta yang kini menjadi ibu kota, terkenal dalam perangnya melawan Portugis di Sunda Kelapa. Namun, sang pahlawan nasional juga dikabarkan merupakan ahli agama dan juru dakwah di kerajaan Demak. Satu hal pasti bahwa Fathahillah merupakan menantu dari salah satu wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Cukuplah diketahui keluasan ilmu agama seorang menantu dari wali Songo, dan ia adalah Fathahillah. Yang kelima adalah Bung Tomo. Pejuang dari kalangan dai tak hanya ada di lingkaran para pahlawan perintis kemerdekaan seperti disebut sebelumnya. Tercatat beberapa pahlawan era kemerdekaan nasional pun memiliki latar belakang agama yang sangat baik. Bung Tomo adalah salah satunya. Sang pemimpin pertempuran Surabaya 10 November 1945 tersebut merupakan tokoh muslimin yang mengartikan setiap usahanya adalah jihad. Takbir selalu diserukan setiap kali memerangi penjajah yang kafir. Peperangan jihadnya pun hingga kini dikenang dengan diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Yang keenam adalah Muhammad Nasir. Tak hanya para pahlawan di medan perang, pahlawan nasional yang berjuang di pemerintahan pun tercatat terdiri dari beberapa dai yang salih. Dr. Muhammad Nasir misalnya, Perdana Menteri kelima Indonesia itu merupakan seorang ulama. Ia bahkan pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid tingkat internasional. Yang ketujuh adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Keduanya pastilah dapat dipastikan berlatar belakang ulama. Kedua pahlawan nasional tersebut bahkan terkenal sebagai pendiri dua mazhab Islam terbesar di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama. Selain 7 tokoh di atas, masih ada beberapa pahlawan lain yang juga berlatar belakang ulama. Mereka adalah pahlawan pemberani sekaligus muslim yang taat. Bahkan disebutkan banyak pondok pesantren yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Salah satu ponpes yang sangat banyak melahirkan pejuang kemerdekaan yakni pesantren Giri, Jawa Timur yang berlokasi dekat Surabaya.
Sebagai penutup, mengutip ucapan salah satu tokoh dari Tiga Serangkai yang juga merupakan pahlawan nasional, Dr. Douwe Dekker. Apabila tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia.